Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Selamat datang di bulan Desember, teman-teman. Jadi 1 Desember 2024, hari ini kita akan ada closing time frame monthly. Seperti yang aku sudah sampaikan dari 2 hari yang lalu ya, dari tanggal 29, terus kemarin 30 aku juga sampaikan bahwa 3 hari ini, jadi 29, 30, tanggal 1 Desember itu akan sangat-sangat volatile untuk market, sebab akan ada closing untuk monthly time frame, dan otomatis koin-koin yang masih tidur akan memberikan isyarat untuk kepada investor ya, bahwa kita bullish loh gitu. Jadi mereka harus ngasih sinyal, teman-teman. Jadi kita lihat hari ini banyak sekali altcoin yang sudah mengalami rally ya. Jadi congrats buat teman-teman yang memang sudah sabar, terutama yang udah sangkut lama ya. Kayaknya penantian kalian bakalan berbuah manis nih, teman-teman. Tapi jangan lupa untuk mempercepat, kalian bisa break even point atau kembali ke modal awal ya. Let's say teman-teman udah nyangkut sangat tinggi, teman-teman mulai harus mempertimbangkan untuk DCA kembali. Karena kalau enggak, ya nyampe-nya akan lebih lama. Apalagi momentum sangat-sangat bagus untuk sekarang ini. Gitu. Jadi ya kita akan coba untuk lihat seperti apa kondisi dari market ya. Teman-teman, jadi saya diminta buat spill rambutnya. Jadi nggak ada masalah, teman-teman. Cuma situasi kalau bikin video pagi hari ya, di tempat saya sekarang itu lumayan dingin. Makanya kalau teman-teman sering lihat kok videonya getar-getar ya, itu karena kedinginan guys. Makanya ya saya harus pakai topi gitu. Jadi biar lebih hangat ya. Kalau pakai pakai jaket malah gerah, teman-teman. Jadi nggak nyaman juga. Jadi ya itulah. Kita akan bahas sesuatu yang serius ya. Untuk hari ini sebenarnya sih nggak serius-serius amat. Cuma kita akan mereview ya apa yang sudah terjadi pada bulan November, dan kira-kira apa yang bakalan bisa kita ambil nih pelajarannya yang akan kita bawa di bulan Desember nanti ini, teman-teman. Oke, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Minggu ke depan kita akan dapat beberapa data ya. Mulai dari tanggal 2 Desember akan ada rilis data dari manufacturing dan juga spending, construction spending untuk Amerika Serikat. Ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya kondisi dari perekonomian ya, khususnya di Amerika. Karena saat ini kita masih berfokus pada Amerika, sebab Amerika adalah penggerak, bisa dibilang negara adidaya yang mempengaruhi banyak negara, termasuk aset kelas kayak Bitcoin, emas, saham. Itu rata-rata Amerika punya impact ke berbagai belahan penjuru negara. Itu. Terus juga dari hari Selasa kita akan dapat data dari oil, Nasdaq, closing di CFTC mereka. Kemudian juga akan ada JOL ya, job opening, teman-teman. Data yang berhubungan dengan pembukaan lapangan pekerjaan dari Amerika Serikat. Terus di hari Rabu kita akan dapat juga data dari Amerika Serikat, juga ada data non-manufacturing dan juga crude oil inventory. Data yang sangat penting dan berpotensi mempengaruhi pergerakan dolar. Kemudian di hari Kamisnya akan ada Fed Chairman Jerome Powell. Ini dia speech menjelang jam 2 pagi, jadi waspada dengan volatilitas. Lalu ada data initial jobless claim juga di hari tersebut. Hari Jumat kita dapat data non-farm payroll, kemudian unemployment rate dari Amerika Serikat. Jadi beberapa rilis data tersebut bakalan sangat-sangat mempengaruhi kondisi dari pasar. Gitu. Jadi itu, teman-teman. Dari beberapa berita ya. Jadi kita lihat juga dari Fed balance sheet Amerika Serikat yang sudah mulai mengalami penurunan. Ini ibaratnya kayak dolar yang beredar atau uang yang beredar di market. Makin dia turun, makin sedikit uang yang beredar, harusnya sih memberikan impact terhadap penurunan inflasi. Cuman pertimbangan saya untuk saat ini, karena di beberapa negara 4 musim udah mulai masuk musim salju ya, udah mulai winter. Jadi mungkin akan ada kenaikan biaya, khususnya di bulan November sampai dengan pertengahan Desember. Biasanya pertengahan Desember mereka udah mulai holiday ya. Menjelang Natal, tahun baru, biasanya orang-orang bule, orang-orang barat, Australia, Amerika Serikat udah mulai beralih ke negara-negara dengan iklim yang tropis. Salah satunya Indonesia, especially di Bali biasanya bakalan high season nih.
Hotel-hotel akan rame di bulan Desember akhir ya sampai nanti di awal Januari gitu. Jadi ya karena mereka liburan teman-teman. Dan sebelum mereka liburan ya kan mereka masih kerja nih. Otomatis kalau winter mereka butuh penghangat segala macam dan itu eh, energi yang kepake. Otomatis spending mereka akan semakin meningkat sehingga di fase-fase sampai pertengahan Desember kemungkinan akan ada peningkatan yang namanya spending ya, mungkin akan memberikan impact juga sama peningkatan inflasi barang-barang gitu. Jadi ngaruh lah, musim itu ngaruh teman-teman. Dan ya kita mungkin akan melihat beberapa rilis data dari inflasi ya kedepannya yang akan mempengaruhi keputusan dari The Fed, especially terkait dengan suku bunga. Karena akan ada keputusan terakhir di tanggal 19 Desember oleh The Fed terkait dengan suku bunga. Sementara kita melihat probability lebih besar untuk memangkas suku bunga 25 basis point ya di tanggal 19 Desember dini hari. Itu ada 68,3% kemungkinannya. Semoga aja bisa pangkas suku bunga lagi karena itu akan menjadi sentimen bagus untuk market. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa data berita, aku mau informasikan buat teman-teman ada campaign dari Get.io ya, Brilliant New Star. Ini eksklusif untuk teman-teman yang belum punya akun Get.io, bisa daftar dan mendapatkan beberapa hadiah. Ya, kalau teman-teman adalah new user, teman-teman melakukan verifikasi pada tanggal pada tanggal 29 November sampai 9 Desember, kalian berpeluang mendapatkan voucher untuk market futures sampai $5. Ini terbatas ya untuk 100 user saja. Terus yang deposit dengan minimum deposit 100 US dollar berpeluang mendapatkan semacam cashback ya. Ini split sih, teman-teman, sampai dengan 10.000 US dollar. Tergantung berapa jumlah orang yang daftar di periode tersebut. Nanti akan dibagi-bagi gitu. New user juga yang mencapai volume trading sampai 100 US dollar, baik itu di market spot ya dan juga futures sampai 500 dolar, itu akan berpeluang juga mendapatkan split ya hadiah sampai 4.500 dolar teman-teman. Jadi lumayan ya buat tambah-tambah dana bagi new user gitu. Jadi yang pengen daftar Get.io bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lihat dulu Fear and Greed Index dari Bitcoin. Saat ini sudah mulai turun. Sebelumnya itu ada di poin 93 ya, beberapa hari terakhir. Dan sekarang udah turun ke poin 84 yang menandakan bahwa market udah mulai sedikit kalem. Ya, udah nggak yang menggebu-gebu banget, especially market Bitcoin, teman-teman. Jadi overall fine, overall good. Dan Bitcoin juga bergerak stabil. Itu merupakan momentum yang bagus untuk altcoin. Ya kan? Nah, altcoin season index kita lihat dari data blockchaincenter.net sekarang sudah berada di poin 73. Apa itu artinya? Artinya kita tinggal 2 poin menuju alt season. Ketika indeks ini mampu menyentuh atau melampaui 75, itu berarti kita dalam posisi alt season, guys. Jadi harus diperhatikan ya, alt season itu bukan semua koin rally, tapi ada 50 koin dengan top performance yang mengalami kenaikan yang lumayan ekstrim, lumayan bagus lah gitu. Dan kenaikan pada fase alt season kali ini itu dipimpin oleh Stellar XLM. Udah naik 500%. Ngeri banget dalam 90 hari terakhir. Sui naik 360%. Ngeri banget. Dogecoin 353%. Sisanya ada Om ya, Mantra, Algorand. Terus ada Habar, XRP, Cardano. Terus ada PP, Bong, Theta, FTM, Tau, Crow, Uni. Terus juga Wave. Dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang koinnya belum perform, yang udah beli barang nih misalkan, aku udah beli bang, tapi kok koinnya belum naik. Sabar, karena pada fase bull run ya khususnya altcoin yang alt season ya teman-teman, itu tidak semua koin naik berbarengan. Biasanya cyclical. Contoh nih, sektor AI naik duluan. Terus nanti ada sektor DeFi naik. Ada juga sektor cyber security naik. Ya kan, sektor real world asset naik. Jadi mereka itu naiknya kompakan, tergantung sektor mereka.
Ini di luar konteks daripada sentimen. Kalau mereka ada good news, misalkan ada burning token, ya bisa jadi mereka rally duluan. Gitu. Tapi kalau secara umumnya, mereka biasanya akan naik sesuai dengan sektor mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi kita udah deket sama altcoin season. Dilihat dari Dune Analytic, kalian bisa lihat di sini nih, data terkait dengan alts buy signal. Kita sudah sempat spill kemarin, ya, dan posisi saat ini adalah kita berada dalam posisi yang sangat-sangat di bawah ya. Alt sinyal, sorry, ini aku hapus dulu sinyal-sinyal yang lain. Kita aktifkan alt sinyal ini, teman-teman. Ini adalah tanda bahwa altcoin itu lagi berada dalam posisi yang masih murah. Ya, indikatornya apa? Indikatornya kita bisa aktifkan ini, sell your house. Sell your house itu maksudnya jual rumahmu, teman-teman. Belikan Bitcoin, belikan kripto, ya kan? Karena harganya lagi diskon. Disclaimer ya, ini bukan ajakan, teman-teman. Ini aku coba buat menerangkan apa sih isi dari indikator ini. Jadi sell your house itu maksudnya bukan teman-teman disuruh jual rumah cara gamblang ya. Maksudnya ini adalah momentum terbaik untuk membeli altcoin. Ya, itu. Kemudian kalau trennya udah rally misalkan, dia akan ngasih sinyal buy a house. Artinya kalian udah cuan di kripto. Ya, ini Bitcoin udah ngasih indikasi buy a house. Ya, siap-siap teman-teman. Jadi Bitcoin udah rally nih. Ya udah kamu udah cuan, belikan rumah, teman-teman. Investasikan atau ya beli hal-hal yang kalian inginkan gitu. Dan Bitcoin udah mencapai titik tersebut. Artinya Bitcoin kemungkinan sudah berada di level resistance. Oke, dan ya balik lagi teman-teman, artinya adalah altcoin sinyal sudah memberikan indikasi untuk buy saat ini. Kalau teman-teman memang mau masuk, punya dana, udah gajian akhir bulan kemarin, mau top up, ya momentum buat kalian. Cari koin-koin yang belum naik ya. Sekarang sih memang udah sedikit kali koin yang belum naik ya. Rata-rata udah pada naik dan menurut saya ya kalau kalian mau DCA ya terpaksa DCA koin-koin yang memang udah naik teman-teman. Gitu. Ya kenapa dulu nggak beli ya kan? Oke, kita lihat juga dari produk ETF. Ya, ETF Ethereum kemarin rally, ada inflow 332 juta US dollar. Ini sangat-sangat besar, menunjukkan bahwa Ethereum diminati banget oleh pasar ETF kemarin dan ini good point sebenarnya untuk Ethereum. Ya, sementara Bitcoin kemarin masih mendapatkan inflow, cuma inflownya udah mulai kecil ya. Terbukti juga kenaikan dari harga Bitcoin juga nggak terlalu tinggi. Jadi market udah mulai beralih dari Bitcoin ke altcoin, ke koin-koin lain di luar dari Bitcoin. Gitu. Investor kripto di Indonesia tumbuh ya. Total transaksinya itu tembus sampai 30 miliar US dollar. Ini ngeri banget, teman-teman. Luar biasa banget ya di Indonesia ini popularitas kripto itu dibicarakan ya sama semua kalangan saat ini. Dan ada juga mungkin yang baru dengar apa itu kripto atau lihat-lihat orang dia cuan banyak di kripto udah mulai tertarik ya, udah mulai kayak wah ini kesempatan nih buat masuk juga gitu. Jadi ya saat ini kondisinya lagi bagus teman-teman. Semoga kita semua selalu sadar diri aja ya. Sadar diri, jangan terlena dengan pesta yang terjadi saat ini. Jadi intinya adalah kalau yang udah masuk ke market kripto udah berhasil cuan, semoga selalu diberikan rasa syukur. XRP kabarnya akan segera merilis mereka punya stablecoin. Ya, ini bakalan diresmikan nih, Ripple USD atau RL USD. Ini bakalan ditawarkan, teman-teman, ditawarkan dan orang-orang akan bisa mulai melakukan akumulasi. Dan ini sudah disampaikan langsung secara resmi. Rencananya mereka sih akan launching di 4 Desember nanti. Gitu. Jadi ini bakalan menjadi good news untuk Ripple ya. Semoga bisa dikerek rally lagi nih teman-teman si Ripple. Terus dari berita yang lain adalah ada salah satu perusahaan yang ada di Uni Eropa, di negara-negara Eropa ya, yang kabarnya akan menerima pembayaran dalam bentuk kripto. Namanya adalah Printemps, menjadi toko mewah pertama di Eropa yang menerima pembayaran kripto. Wow, berita yang bagus, teman-teman. Jadi ini cabangnya dia ada di 20 store yang ada di Prancis. Ya, akan mulai menerima pembayaran dalam bentuk beberapa koin. Itu.
Ya, ini merupakan sebuah berita yang bagus sih. Mereka disupport nih sama Binance Pay untuk memberikan solusi transaksi tersebut. Kemudian ada juga berita dari Solve to launch on-chain MicroStrategy. Jadi Solve ini akan meluncurkan on-chain ya. Jadi blockchain yang dispesialkan, yang dikhususkan untuk menunjang MicroStrategy. Ini berita yang menurut saya sangat-sangat bagus sih untuk perkembangan kripto ke depan. Jadi namanya adalah Solve Protocol. Ini adalah salah satu platform DeFi ya, Decentralized Finance, teman-teman. Itu yang bakalan memberikan semacam reward atau keuntungan untuk MicroStrategy supaya bisa gain, mereka punya Bitcoin aset ya, karena kan MicroStrategy ini banyak menyimpan Bitcoin gitu. Jadi dengan disediakannya platform DeFi ini, harapannya mereka bisa staking Bitcoin dan mendapatkan reward. Rewardnya itu mungkin tidak dalam bentuk Bitcoin, tapi dalam beberapa token kayak Babylon, Jupiter, Ethena ataupun Core. Itu ya, good point lah untuk perkembangan kripto ke depan. Jadi gimana untuk saat ini? Nah, buat teman-teman ingat, yang koinnya belum naik, yang udah beli koinnya belum naik, sabar. Ya, jangan buru-buru pindah ke koin lain. Ada banyak sekali koin yang belum naik, aku perhatikan, belum terlalu naik ya. Itu ada BNB. Terus ada Litecoin. Kita kemarin sudah spill, Litecoin udah mulai rally ya. Tapi dia belum breakout, jadi masih ada momentum yang sangat bagus. Kemudian Solana juga belum mampu ke all time high. Ya, kemungkinan masih nunggu Ethereum nih, karena Ethereum baru kemarin bisa ngepump. Ya, Ethereum kemarin baru mulai naik lagi setelah kemarin ada fase sideways tuh, cenderung korektif. Nah, itu adalah fase di mana whales akumulasi Ethereum, kita udah sempat bilang ya, dan ya sekarang kita mengarah ke fase yang cenderung lebih mengarah kepada altcoin. Nah, teman-teman, ini foto-foto aku ya kemarin waktu ada acara CoinFest di Nuanu di Bali ya. Itu syukur banget aku bisa ketemu banyak sekali developer-developer dari project crypto, berbagi inspirasi, ketemu banyak influencer juga. Ini sama Koh Samuel ya. Ini juga ada artis. Terus ada Victor G juga, foundernya Manta. Aku juga lihat ya, tidak hanya project Manta dari sudut pandang apa sih namanya, fundamental ataupun chart. Kita juga bisa melihat dia dari siapa sih orang di balik project ini. Apakah dia adalah sosok yang sederhana, sosok yang mengerti tentang blockchain, sosok yang mengerti tentang ekonomi, atau dia cuma orang-orang yang suka pamer hal-hal glamor ya kan, menarik orang dengan barang-barang mewah. Apakah seperti itu tipikal developernya? Jadi ya sedikit sharing aja sih teman-teman. Jadi dari pertemuan tersebut saya bisa ya sedikit tidaknya mengenal lah siapa sih orang-orang di belakang project-project tersebut. Apakah projectnya bagus karena orang di belakangnya bagus, atau ini projectnya bagus karena hype-nya sesaat, karena marketingnya pinter aja sebenarnya. Jadi itu ya, makanya jangan cepat mengambil keputusan. Gitu. Jadi di posisi saat ini kalau teman-teman sudah beli, intinya sabar tunggu koinnya naik. Kemarin beberapa koin yang kita sempat singgung dikit ya, senggol-senggol dikit lah, kayak WLD, dia mau bikin pasport katanya kan, rally loh kemarin. Jadi congrats yang udah ambil barang di WLD. Ondo Finance ini aku nggak nyangka sih Ondo bisa naik setinggi ini ya, $1,2 saat ini, padahal mereka akan ada unlock di bulan Januari nanti. Aku sih udah wanti-wanti sih untuk hati-hati di Ondo. Unlocknya lumayan besar. Tapi kalau sekarang udah naik ya bagus, teman-teman. Bagus. Terus FedAI kemarin juga ada sedikit kenaikan. Ya. FedAI ini aku punya target halu, teman-teman. Ini target halu ya. Jangan terlalu dipercaya. Kita lihat pola dari FedAI di weekly time frame. Dia ada pola membentuk apa sih namanya? Ascending triangle pattern ya, pola chartnya bagus. Kemarin dia sempat naik sampai $3, ngetes area support $0,8, and then sekarang kembali mantul. Itu kalau kita ukur targetnya, potensial profitnya itu bisa ke $105. Tapi ini sekali lagi target halu ya. Anggap aja halu, teman-teman. Nanti kalau udah kejadian baru kita bilang nggak halu, karena apapun yang kita sampaikan sekarang itu kayak
omong kosong aja sebelum terjadi. Jadi anggap aja ini hal-hal yang halu. Terus Koti, pelan-pelan juga Koti udah mulai rally ya. Jadi selamat teman-teman yang udah sempat ambil Koti kemarin, meskipun belum terlalu dapat momentum ngepam tinggi, namun Koti ini lumayan oke. Untuk harga sekarang dia masih cenderung murah. Jadi kalau teman-teman mau masuk, memang dia udah naik, tapi masih oke untuk DCA saat ini. Terus ada Polygon atau Matic. Ya, kalau kita pakai chartnya Pol masih sangat terbatas. Kalau kita pakai chartnya Matic masih lumayan clear. Kita bisa melihat proyek layer kedua Ethereum ini belum terlalu rally, teman-teman. Kalau kita lihat dia di awal listing justru malah turun ya, drop dari $2 sebelumnya malah drop sampai 0,32. Kemudian rally lagi ke $2 and then dia membentuk kenaikan yang cenderung agak melemah dari periode ke periode. Dan sekarang adalah momentum nih untuk Polygon Matic membuktikan ya siapa sebenarnya Polygon. Bahasanya terlalu gini ya, tapi ya itulah. Artinya Polygon saat ini masih dalam posisi harga yang murah. Memang udah naik tapi masih cenderung oke. Itu. Oke, kita sedikit bahas tentang layer kedua Ethereum. Layer kedua Ethereum itu punya ciri khas. Memang tidak akan sama ya. Tapi dia punya ciri khas yang kurang lebih gerak-geriknya sama dan bisa dipelajari. Contoh dari layer kedua itu kayak Arbitrum, IMX, Immutable X, Optimism, Mental, Starknet, Polygon, ZK, Manta, Scale, IFO, dan kawan-kawannya. Gimana ciri khas mereka? Ciri khas dari layer kedua, di awal listing di exchange besar kayak Binance, dia itu drop. Optimism awal listing drop. Arbitrum awal listing ngepam, tapi dia setelah itu drop juga, turun lagi. Matic awal listing langsung nyungsep. IMX awal listing nyungsep. Starknet awal listing naik ya kan, tapi akhirnya dia nyungsep. Tapi sekarang udah mulai recover lagi. Manta juga kurang lebih sama. Jadi kalau teman-teman nyari koin-koin dari layer kedua, kalau dia awal listing nyungsep itu wajar. Wajar banget karena kebanyakan seperti itu secara historical. Cuma nanti yang membedakan adalah kayak bagaimana demand setelah dia drop itu. Contohnya Optimism, salah satu altcoin yang ketika dia nyungsep, recovery-nya cepat, teman-teman. Beda sama kayak Arbitrum. Ya, Arbitrum juga cepat sih. Memang dia naik, nyungsep, recover, abis itu dropnya parah. Ini karena ada unlock besar-besaran. Nah, yang lemah-lemah itu kayak Matic. Matic ini awal listing nyungsep, ya kan sempat naik tapi nyungsep balik. Manta juga kemarin periodenya ngepam and then dia nyungsep gitu. Dan ya kita tunggu aja koin-koin layer kedua bisa recover. Sedikit juga untuk tambahan koin-koin dengan narasi si apa sih namanya, Murad ya, Murad. Nah, Murad kan banyak tuh ngasih rekomendasi, bukan rekomendasi sih, kayak dia ngasih watchlistnya dia atau list koin yang dia beli kayak Giga, SPX, Mudeng, Popcat, dan kawan-kawannya itu. Kalau kita melihat dari sini, dia itu mix sebenarnya, teman-teman. Jadi dia beli banyak altcoin, dia nggak beli satu altcoin. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngikutin Murad, tapi kalian beli satu altcoin, ya gimana? Gimana teman-teman? Kalian ngikutin tapi setengah-setengah gitu loh. Akhirnya ya teman-teman bisa potensi floating loss gitu. Tapi kalau kalian ngikutin Murad misalkan, teman-teman beli semua koin yang dia beli, kemungkinan teman-teman bisa gain profit karena yang namanya koin market cap kecil itu resikonya tinggi banget. Apalagi cyclical sekarang udah beralih ya. Udah mulai pindah nih ke koin-koin dengan fundamental. Jadi ibaratnya meme token market cap kecil udah mulai kayak disampingkan dulu sementara, teman-teman. Apakah nanti bakalan naik ya? Saya yakin kemungkinan besar akan naik. Cuman masalah waktu. Dan kita nggak tahu kapan waktu tersebut gitu. Jadi ya intinya yang sudah beli koin sabar. Jangan lihat koin satu udah naik, teman-teman beli koin A misalkan, lihat koin B naik, jual koin A, beli ke koin B. Ternyata ketika teman-teman beli koin B, fase up-nya itu udah selesai. Ya, and then setelah teman-teman lihat koin A balik, ternyata udah ngepump tinggi. Teman-teman menyesal. Jangan seperti itu. Ya, jadi research, pahami koin yang kalian beli, pelajari fundamentalnya, komunitasnya, atau hal-hal yang
akan memberikan impact terhadap harga. Itu kalian pelajari. Kalau kalian yakin teman-teman beli, tapi dia belum naik, sabar. Gitu. Jadi di fase-fase kayak gini biasanya akan gantian cyclical untuk altcoin itu mengalami kenaikan. Itu ya. Oke, setelah kita bahas altcoin, kita akan bahas Bitcoin-nya. Bitcoin overall bagus, bergerak sangat-sangat uptrend, masih stabil di kisaran 96.000, which is ini sinyal yang bagus untuk altcoin karena BTC dominance ternyata semakin turun dan ini merupakan hal yang kita tunggu ya. Bitcoin dominance turun, volume smart money BTC dominance juga mengalami penurunan. Jadi sebenarnya good point banget. Ethereum udah mulai mengalami kenaikan, semakin memberikan sinyal yang lebih kuat untuk kita terkait dengan siklus Bitcoin. 3 hari lalu kita sebutkan bahwa kita sedang menuju ke fase kedua, fase di mana Ethereum akan lebih outperform dari Bitcoin dan tampaknya sekarang kita sudah berada di fase kedua. Gitu. Jadi good point untuk apa namanya market sebenarnya untuk posisi sekarang. Mungkin bentar lagi beberapa bulan maybe mungkin Desember atau Januari kita udah masuk ke large cap. Koin-koin large cap akan dapat amunisi karena udah pindah lagi nih dana dari Bitcoin udah pindah ke Ethereum. Dari Ethereum sebagian pindah lagi ke koin large cap. Siap-siap koin-koin kayak BNB, koin-koin Solana, terus Cardano, ya yang ini ya. Solana, XRP, BNB, Dogecoin, Cardano, Avalanche, Tron, Toncoin, Stellar, Shiba Inu, Polkadot dan sampai 50 besar itu akan mendapatkan momentum kenaikan mereka, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sabar, semoga cuannya lebar. Oke, setelah kita menyelesaikan fase large cap, kemana? Ke alt season. Alt season ini koin-koin besar naik, koin-koin middle cap naik, kemudian small cap naik, koin-koin sampah sekalipun kemungkinan akan naik juga. Dan naiknya itu akan eksponensial, vertikal dan juga rally. Dan itu sudah kita lihat pada bull run 2020, 2021 kemarin. Dan ya 2024, 2025 kemungkinan akan jadi momentum untuk all season. Jadi stay tune di market, tetap pantau market. Itu jangan sampai teman-teman mabuk ya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Jadi good point lah untuk Bitcoin. Lalu gimana nih closing time frame monthly? Kita akan dapat closing time frame monthly di jam 7 WIB nanti ya, bentar lagi teman-teman. Overall sih kita lihat kondisi dari Bitcoin sangat positif ya, sangat positif, menunjukkan indikasi bullish momentum yang kuat. MACD mendukung, smart money mendukung. Jadi nggak ada istilah Bitcoin ini lagi bearish. Mungkin di bulan Desember akan ada koreksi-koreksi dikit ya di awal bulan, ya antisipasi aja, manfaatkan momentum untuk entry andai kata kalau memang ada koreksi. Gitu. Sebab ya saya juga agak sedikit pantau nih market karena MACD udah ngasih sinyal jual untuk Bitcoin. Takutnya Bitcoinnya agak sedikit merosot ya. Sehingga itu bisa saja memberikan dampak untuk altcoin. Gitu. Sementara sih Bitcoin dominan sudah turun. Jadi ya oke-oke aja untuk altcoin. Oke, di rumah lagi hujan deras kayaknya videonya disudahi aja ya. Beberapa altcoin juga di monthly time frame juga udah mulai ngasih sinyal yang bagus. Nah, ini akan menarik banyak investor. Makanya kenapa 2 hari lalu ya dari tanggal 29, 30 sampai 31 itu adalah hari penentuan. Karena banyak sekali trader yang menggunakan analisa teknikal untuk mengambil keputusan mereka mau masuk atau jual. Kalau sudah dikasih sinyal nih bullish engulfing atau mungkin pattern candle yang lumayan mereka sukai ya kan, menunjukkan indikasi bullish, otomatis trader ini akan tertarik gitu. Mereka akan mulai masuk ke altcoin dan masih akan ada momentum nih buat teman-teman mendapatkan cuan ya kan. Itu. Jadi korelasinya ke sana. Jadi good point aja buat Bitcoin dan juga mayoritas altcoin. Semoga kita semua bisa cuan di market. Kemudian yang sempat sangkut 2022 mungkin atau 2023, jangan lupa untuk DCA. DCA sangat membantu kalian untuk mempercepat break even point. Cuman kalau teman-teman DCA koin yang jelek juga ya jangan ya, cari koin-koin yang fundamentalnya bagus gitu.
Oke, sekian aja mungkin pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Karena hujan, saya nggak bisa lama-lama. Karena petir menyambar. Oke, happy weekend buat kalian. Semoga Desember ini kita cuan semua. Akhir kata saya Andre, makasih.